Saya mungkin jadi salah satu orang yang menunggu-nunggu iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max rilis di iBox. Saya sendiri sudah pakai iPhone 11 Pro Max dari tahun 2019 akhir. Jadi kurang lebih saya sudah 3 tahun menggunakan iPhone 11 Pro Max dan sudah saatnya saya upgrade iPhone tahun ini. Saya sudah mereview perbandingan antara iPhone 13 Pro dan iPhone 14 Pro atau Pro Max. Berhubung video review dan unboxingnya sudah berseliweran di YouTube, saya kok jadi ragu ya, apa saya beli iPhone 14 Pro Max tahun ini, atau beli iPhone 13 Pro Max yang masih layak untuk dibeli, atau mungkin nunggu 1 tahun lagi untuk beli iPhone 15 yang rumornya akan ada nama baru yaitu iPhone 15 Ultra. Kalau tahun kemarin saya nggak jadi beli iPhone 13 Pro Max karena susah banget nyari yang warna Sierra Blue di bulan-bulan pertama saat peluncuran di iBox. Dan ketika stoknya ada, hype-nya sudah hilang karena beberapa bulan lagi sudah akan ada iPhone terbaru. Karena di Indonesia kan nggak ada Apple Store ya, retailer resminya seperti Era Jaya, Digimap, itu juga baru ada stok biasanya di bulan Desember. Dan biasanya 1, 2, sampai 3 bulan itu warna primadonanya seperti Sierra Blue tahun kemarin itu sering kosong. Stok baru stabil di bulan April atau Mei, di mana beberapa bulan lagi yaitu September, iPhone terbaru bakal rilis. Lalu kenapa tahun ini saya malah ragu untuk beli iPhone 14 Pro atau 14 Pro Max? Sebelum saya menjelaskannya, ayo dong bantuin channel ini dengan cara subscribe, like juga videonya, agar saya semakin semangat membuat video-video berikutnya. Alasan pertama, tidak seperti varian Pro pada tahun-tahun sebelumnya yang memiliki baterai manajemen yang lebih efisien, banyak tech YouTuber yang mereview iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max mengatakan bahwa varian Pro tahun ini baterainya lebih boros. Walau penyebab utamanya belum pasti, ada yang bilang iOS 16, ada juga yang bilang A16 Bionic yang power hungry, dan ada juga yang bilang karena kecerahannya yang mencapai 2000 nits. Tapi yang paling utama adalah always on display yang masih terlalu terang saat meredupkan screen. Bahkan banyak yang bilang bahwa karena always on display-nya terlalu terang, mereka menyangka bahwa layar iPhone-nya masih menyala. Padahal itu dalam kondisi always on display pada lock screen. Terutama di malam hari ya, ketika lampu semuanya dimatikan dan always on display menyala. Itu bagi sebagian orang mengganggu banget. Di pengaturannya sendiri juga belum ada tombol menu untuk mengatur kecerahan always on display. Mungkin Apple bakal menambahkan itu di pengaturan saat update software berikutnya. Tapi kalau enggak, ya kali kita beli iPhone seharga 20 jutaan karena pengen ngerasain always on display. Tapi ujung-ujungnya kita matikan juga fitur itu untuk menghemat baterai. Lah ya mending iPhone 13 Pro atau Pro Max kemana-mana, lebih hemat 2-3 jutaan pula. Alasan kedua, hasil kameranya yang hampir sama, bahkan beberapa reviewer membandingkan antara kamera iPhone 13 Pro dan kamera 14 Pro. In some cases, hasil gambar dari jepretan iPhone 13 Pro lebih baik daripada hasil jepretan iPhone 14 Pro. Kualitas gambar keduanya hanya bisa dibedakan kalau kita benar-benar memperhatikannya secara detail. Selebihnya, kalau kita hanya sekilas melihatnya dari layar smartphone aja, nggak bakal kelihatan banget perbedaan antara hasil keduanya. Apple mengklaim bahwa kamera iPhone 14 Pro di low light condition 2 kali lebih baik dari generasi sebelumnya. Tapi in real life, keduanya hampir nggak ada bedanya. Cinematic mode pada iPhone 14 Pro memang sudah 4K 30 fps. Tapi dengan blurry background yang masih belum natural atau terlihat digitizing, saya pribadi mungkin bakal jarang banget pakai fitur ini. Action mode memang bagus banget, sangat stabil. Tapi kebanyakan reviewer juga mengatakan bahwa kualitas video yang diambil dari action mode itu kualitasnya buruk, terus banyak noise dan pixelated jika dibandingkan dengan merekam tanpa menggunakan action mode. Resolusi main kameranya memang sudah 48 megapiksel, tapi 48 megapiksel ini hanya bisa kita gunakan saat kita mengaktifkan Pro RAW, di mana hasil satu foto aja kapasitas filenya besar banget, bisa mencapai 100 MB lebih. Sedangkan kalau kita mengambil gambar tanpa menggunakan Pro RAW, paling kapasitas filenya cuma 2-3 MB. Kalau kalian jago color grading dan bisa mengoprek hasil Pro RAW seperti menggunakan Photoshop, Lightroom, atau menggunakan professional editing foto lainnya, kalian bisa memaksimalkan hasil foto Pro RAW ini sesuka kalian karena di dalamnya menyimpan banyak detail dan data untuk bisa diolah. Tapi bagi kita yang biasa menggunakan filter warna dari TikTok, Instagram, atau mungkin Facebook, hasil foto Pro RAW-nya sangat mubazir ya. Pada akhirnya, ujung-ujungnya yang sering dipakai adalah
sensor 12 megapiksel untuk menghemat memori, terutama bagi kalian yang membeli iPhone dengan kapasitas memori 128 GB. Alasan ketiga, iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max ini masih menggunakan USB Lightning 2.0 yang bakal lambat banget kinerjanya untuk mentransfer data, terutama untuk mentransfer foto kualitas ProRAW dalam jumlah banyak. Apple menyuruh kita untuk tidak mentransfernya menggunakan USB Lightning, tapi menyimpannya di iCloud. Ya, ujung-ujungnya duit lagi. Mungkin menurut Apple, Dynamic Island, Always on Display, dan 48 megapiksel kamera itu sudah cukup untuk fitur terbaru di iPhone tahun ini. Dan port USB Type-C bisa jadi tambahan untuk fitur tahun depan. Dan kalau sampai tahun depan iPhone masih menggunakan USB Lightning, kebangetan deh loh. Alasan terakhir, dan mungkin jadi alasan terkuat untuk saya tidak membeli iPhone 14 Pro atau Pro Max, yaitu kamera iPhone yang bergetar kencang saat menggunakan aplikasi ketiga seperti TikTok atau Instagram. Banyak video di Instareels, TikTok, YouTube yang membahas kamera iPhone 14 Pro dan Pro Max bergetar kencang saat pemiliknya mengambil gambar atau video menggunakan aplikasi ketiga seperti TikTok atau Instagram. Memang nggak semua pemilik iPhone 14 Pro atau Pro Max mengalami hal itu. Hanya beberapa orang saja yang mengalaminya. Itu berarti ada masalah pada hardware dan quality control yang meloloskan iPhone dengan kamera yang mungkin bermasalah. Lah gimana kalau kita beli iPhone 14 Pro atau Pro Max dan kita yang dapat masalah tersebut? Oke, kalau kita tinggal di US sana, dengan kebijakan rusak diganti baru, atau kita tinggal balikin produknya, dan uang kita kembali 100%. Lah, yang sekarang saya alami, saya beli MacBook Pro ini di retailer resmi. Masih ada garansi, dan layarnya tiba-tiba flickering dan menguning. Setelah seminggu MacBook Pro ini menginap di service center tersebut, saya dihubungi customer service-nya bahwa MacBook saya sudah ready. Dan setelah sampai sana, saya cek layarnya, ada beberapa dead pixel dan itu nggak diperhatikan sama teknisinya. Akhirnya saya klaim lagi dan harus nunggu lagi 1 bulan untuk penggantian layar baru. Sedangkan sumber penghasilan saya dari laptop ini. Jadi kebayangkan lamanya seperti apa saat kita mengklaim garansi produk Apple di Indonesia. Intinya sih, kalau kalian sudah menunggu-nunggu untuk upgrade tahun ini, karena mungkin sudah 3, 4, atau 5 tahun belum ganti handphone juga, ya silakan. Tapi akan lebih bijak lagi kalau kalian beli iPhone 13 Pro atau Pro Max dengan harga 2-3 juta lebih murah. Atau kalau iPhone lama kalian masih bisa dipakai, sabar aja dulu, tunggu tahun depan. Moga aja portnya sudah USB Type-C. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.